Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh berkah yang sangat istimewa karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani di bulan suci Ramadan ini, kami mempersembahkan tayangan edukasi Basnas Cirebon Mengaji, yang merupakan persembahan dari pemerintah dan Basnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Jamaluddin dalam Cirebon Mengaji. Sahabat Basnas yang saya hormati, kali ini saya akan membawakan tema tentang zakat dalam membangun peradaban umat. Jadi zakat ini adalah salah satu pilar Islam ya, rukun Islam. Sholat, zakat, puasa. Nah, 3 pilar ini yang membentuk bangunan dasar dari agama Islam adalah zakat. Dan zakat ini begitu penting karena mencakup atau bertujuan yang tujuannya itu senafas dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Zakat juga adalah mengandung sisi keadilan ekonomi. Jadi distribusi ekonomi. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar harta benda itu tidak hanya berputar-putar pada orang kaya saja. Jadi makanya di dalam Islam ada syariat atau ada ketentuan, ada peraturan tentang zakat. Zakat adalah salah satu pilar utama Islam atau rukun Islam dalam bahasa yang lain, yang tujuannya adalah pemerataan ekonomi. Jadi bukan hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga kira-kira ekonomi itu merata. Sama rasa, sama kaya gitu. Sama rasa, sama kaya. Kira-kira semuanya bisa menikmati kekayaan. Jadi harta itu tidak hanya milik orang kaya saja gitu. Misalnya sekarang ini kan di Indonesia orang kaya, 10 orang kaya. Ada yang mengatakan bahwa 10 orang kaya di Indonesia ini menguasai hampir seluruh kekayaan orang Indonesia. Jadi ada ketimpangan yang cukup lebar ya antara orang kaya dengan orang miskin. Lah, Islam melawan itu. Makanya ketika Rasulullah wafat dan digantikan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada sebagian umat Islam yang menolak membayar zakat, melakukan pembangkangan. Karena menurut mereka bahwa zakat ini hanya disyariatkan ketika Nabi masih hidup. Setelah Nabi sudah wafat itu sudah tidak lagi. Yang disyariat itu sholat. Apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar?
sahabat Abu Bakar tegas dengan menindak tegas ya mereka yang melakukan pembangkangan dan tidak mau membayar zakat. Karena zakat adalah pilar agama. Berderetan langsung dengan sholat ya. Wa amanahum min khauf. Jadi beribadalah kepada Allah yang telah memberikan ekonomi ya dari rasa lapar, at'amahum min ju', memberikan makan dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan. Jadi penting, ibadah itu tidak akan khusyuk kalau perutnya keroncongan. Ibadah itu tidak akan tidak akan ikhlas kalau ekonomi kita misalnya masih berantakan, ekonomi pribadi. Nah, saya kira penting zakat ini menjadi pilar bagi negara ya, terutama dalam membangun ekonomi. Dan di dalam zakat sendiri mengandung paradigma Islam tentang ekonomi yang itu berbeda dengan kapitalisme, juga berbeda dengan sosialisme. Kalau kapitalisme tentunya, sistem ekonomi kapitalis itu kan bertumpu pada kepemilikan pribadi. Jadi orang bebas melakukan kepemilikan pribadi terhadap aset-aset publik, itu bebas saja kalau dalam negara kapitalis. Misalnya ada mata air yang itu menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang, kemudian dibeli ya boleh-boleh saja, diprivatisasi itu boleh-boleh saja kalau dalam hukum kapitalis. Sebaliknya adalah sosialisme. Kalau sosialisme itu melarang kepemilikan pribadi. Jadi semuanya harus dikuasai negara. Ya tujuannya sebetulnya keadilan sosial ya. Tetapi melarang. Lah Islam ini berada di tengah-tengah antara sistem kapitalisme dan sosialisme. Karena di dalam Islam tidak melarang kepemilikan pribadi, tetapi juga harus menjamin kepemilikan umum. Misalnya ada hadis Nabi, al-muslimuna syuraka fi salathin, al-ma' wal kala wan nar kan. Jadi umat Islam bersekutu dalam 3 hal. Air, padang rumput, dan api. Api ini energi lah, sumber-sumber energi, minyak tanah, gas, dan seluruh yang ada kekayaan di bumi itu tidak boleh dimiliki oleh pribadi, tidak boleh diprivatisasi. Itu harus dimiliki oleh negara. Karena ini kepemilikan umum, publik, kepemilikan publik. Ini sejalan dengan pembukaan di dalam Undang-Undang Dasar 45 kan, bahwa seluruh kekayaan alam yang baik di udara maupun di dalam tanah itu semuanya milik negara. Negara yang harus mendistribusikan kekayaan alam ini untuk kesejahteraan umat manusia. Nah ini sejalan sebetulnya, senafas ya, ekonomi Islam melalui zakat tadi. Zakat ini kan jadi orang kaya itu, di dalam harta orang kaya itu ada hak bagi orang miskin. Makanya asnaf zakat yang 8 itu dalam rangka membagi-bagi. Jadi distribusi ekonomi itu harus merata. Tidak hanya pada skup kecil saja. Fuqara, masakin, amilin, mu'allafah qulubuhum, riqab, sabilillah, dan seterusnya. Itu kan bisa kita maknai sekarang ini dengan makna yang lebih luas ya. Apa yang disebut sabilillah itu. Kemudian fuqara, masakin, riqab misalnya. Riqab itu kan sekarang sudah tidak ada kan budak itu. Nah, kita maknai seperti sekarang ini seperti apa. Misalnya ada yang memaknai bahwa riqab ini ya para buruh kalau zaman sekarang. Karena hidupnya bergantung kepada orang lain atau pabrik atau perusahaan atau apa. Nah inilah, jadi zakat membangun peradaban umat ini
dari sisi paradigma ekonomi, Islam ini meskipun tidak melarang kepemilikan pribadi, tetapi harus ada pemerataan. Aset-aset publik itu tidak boleh diprivatisasi. Karena itu tadi itu al-muslimuna syuraka'a fi salasin itu. Contoh aja itu, energi, padang rumput. Kenapa padang rumput? Karena dulu orang menggembala kambing, hidup dari peternakannya. Dan menggala kambing itu kan di padang rumput. Kalau padang rumputnya diprivatisasi, bagaimana? Ya itu nanti merugikan orang lain. Nah, sahabat Basnas yang saya hormati, membangun zakat ini, membangun peradaban umat itu memang dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Kenapa di dalam Islam ada syariat tentang zakat? Karena Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga perlu ada pemerataan ekonomi. Perlu ada keadilan sosial, gotong royong. Gotong royong dalam hal apapun ya, dalam hal ekonomi jangan selamat sendiri saja. Tapi harus menghormati common good atau kebaikan bersama. Yaitu bisa sama rata, sama rasa. Saya kira di sini sudah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.